Gimana nih, ada yang bisa dibantu? Mau apa sih kajian tentang budaya-budaya itu Pak? Marawis ya. Gimana? Ini bagaimana kelompok sosial Marawis mempertahankan dan mewariskan tradisi musik Marawis di tengah perkembangan zaman. Oke. Kalau untuk musik Marawis sendiri ya, kita fokusnya ke Marawis dan berhubung Marawis ini alat musik tradisional yang ada ciri khasnya itu dari Bondowoso, ya, dari daerah Timur Tengah, kemudian pindah ke Madura, kemudian dilestarikan di Bondowoso, kemudian berulang ke daerah ke Jawa Barat. Melestarikannya di tengah-tengah perkembangan zaman sekarang itu hanya bisa dilaksanakan di lembaga-lembaga tertentu yang bisa bertahan itu di sekolah, di madrasah, ataupun di pesantren atau di pengajian gitu. Nah silakan sendiri dulu. Kalau yang namanya Marawis itu genre musiknya kan Islami ya, karena memang perubahan zaman sekarang itu kebanyakan musik-musik yang modern gitu. Nah, musik yang genrenya Islam ini memang sangat kurang diminati oleh kalangan tertentu. Tapi untuk di kalangan berhubung Bapak ini adanya di SMK ya, jadi sebagian anak-anak mungkin notabene yang ada lulusan pengajian di pesantren yang suka dengan Marawis bisa disalurkan bakatnya gitu di salah satu ekskul Marawis yang ada di sini gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan mempertahankannya ya dengan cara melestarikan, kita continue regenerasi setiap tahun itu kita di sini ada regenerasi, jadi ada penyeleksian masuk ke anggota ekskul Marawis seperti itu. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan bagaimana proses pembentukan dan perorganisasian kelompok sosial Marawis serta apa yang menjadi tujuannya. Oke. Awal pembentukan berarti ya. Nah, kalau di Marawis Bapak ini, Marawis Almita ini dibentuknya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan kebetulan jam 12 di kelas 12 dengan personilnya juga 12. Jadi ada sedikit keunikan karena dulu waktu pas berdirinya di tahun 2012 ya punya sejarah tersendiri. Yaitu kemudian di bawah naungan sekolah lembaga ekstrakurikuler Marawis ini dibentuk. Alhamdulillah sudah sampai sekarang ke angkatan yang ke-12. Sekarang angkatan yang ke-12. Kemudian apa tadi pertanyaan yang terakhir itu? Tujuannya yaitu untuk meminimalisir dari kegiatan-kegiatan hal yang negatif di luar. Karena kalau misalkan tidak ikut ekstra kegiatan kurikuler yang ada di sekolah, mungkin saja siswa-siswi itu main di luar yang karuan kan, enggak terkondusifkan. Nah, dengan salah satunya masuk kegiatan ekstrakurikuler ya, salah satunya masuk ke Marawis, mungkin anak tersebut bisa menjadi minimalisir dengan kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Tujuannya sih mengembangkan bakat juga. Mereka kan punya bakat potensi skill di bidang seni musik religi gitu. Jadi mereka mengembangkan potensinya di Marawis seperti itu. Jadi yang ketiga, tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok sosial Marawis di Almitra dalam menjaga mempromosikan keberlanjutan seni musik tradisional ini. Oke. Tantangannya untuk di ekskul Marawis sendiri untuk di zaman saat ini yaitu sosial media ya, sosial media ya, mungkin banyak sekali seperti halnya game online gitu ya. Jadi pengalihan generasi zaman sekarang yang tadinya harus berusaha untuk aktif, actionnya ada, mereka akhirnya pindah ke gawai, ke gadget gitu kan ya, sehingga mereka lebih nyaman di rumahnya masing-masing menggunakan gadget itu sendiri tanpa adanya action ataupun dia berkreasi, berkarya, berinovasi melalui seni Marawis. Itu mungkin salah satu faktor tantangan kita gitu. Jadi kendala-kendalanya selain daripada adanya generasi J gitu ya, handphone ataupun game online sendiri,
ada juga mungkin dialihkan dengan hal-hal musik-musik yang memang modern, karena kan musik Marawis itu kan genrenya tradisional gitu. Jadi tantangannya itu banyak sekali musik-musik modern gitu. Nah, berhubungan dengan hal itu tantangannya akhirnya Marawis Mitra ini berkolaborasi dengan musik angklung, dengan saron, juga bisa dikombinasikan menjadi grup gambus. Jadi ada modernnya gitu. Ketika memenuhi permintaan yang hajat ataupun yang acara-acara di luar, selain dari tradisional kita juga bisa modern. Itu antisipasi mempengaruhi tantangan di zaman sekarang. Karena kan tidak semuanya orang suka dengan tradisional Marawis. Kebanyakan ada yang suka band, ada yang suka main modern gitu, gambus. Jadi akhirnya kita bisa mengkolaborasikan dengan alat-alat musik yang modern seperti itu. Ini yang keempat, apakah kelompok sosial Marawis terlibat dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan untuk memberikan dampak positif di masyarakat? Iya, baik. Selain daripada kita berlatih di seni musik religi di Marawis, bahwasanya Marawis Mitra ini juga memiliki kegiatan yang bersifatnya di sosial kemasyarakatan. Salah satunya yaitu ketika ada pengajian di masyarakat Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, kita ikut serta di dalamnya. Yang kedua, kita juga ada kegiatan bakti sosial di masyarakat, yaitu dengan cara membersihkan masjid, membersihkan musola, gitu kan ya. Yang ketiga, kemarin kita sudah mengadakan kegiatan bakti sosial membantu orang-orang fakir miskin dengan cara membuat sebuah paket bingkisan, yang mana bingkisan itu kita kasihkan ke orang yang tidak mampu. Itu salah satu, selain daripada kegiatan latihan bermusik, itu kegiatan di sosial kemasyarakatannya seperti itu. Lanjut, selebihnya sama Angga Silahkan, Angga. berapa? Yang sekarang yang kelima ya. Yang kelima, bagaimana kelompok sosial Marawis mendukung pertumbuhan bakat kreativitas anggotanya dalam bermain, dalam bermusik. dalam musik. Baik. Cara menumbuhkan berkembang bakatnya seseorang yaitu dengan cara berlatih secara kontinu terus-menerus. Dari awal seorang siswa ataupun seseorang yang masuk ke kegiatan ekskul Marawis ini, semuanya dari nol rata-rata. Dari memang yang tadinya tidak punya basic, ketika kita latih sehingga dia bertumbuh berkembang bisa sedikit demi sedikit seperti itu. Intinya latihan dengan secara konsisten, dengan secara terus menerus, tidak banyak bolosnya gitu. Akhirnya skill dia bisa dikembangkan, skill dia bisa diasah. Kemudian setelah bisa hasilnya, barulah bisa berinovasi, bisa tampil di masyarakat seperti itu. Terus yang keenam, apakah ada upaya kelompok sosial Marawis dalam meluas jangkauan audiens atau memperkenalkan musik gambus keluar komunitas mereka? Baik. Nah, selain daripada kita lingkungannya di lingkungan Marawis ya tentang seni musik religi ataupun gambus, kita juga di kegiatan kami di kelompok ekstrakurikuler Marawis ini bersosialisasi memperkenalkan budaya alat religi ini ke masyarakat, bukan hanya di pengajian saja tapi di acara-acara kegiatan-kegiatan lainnya. Contoh seperti pembukaan seminar ataupun rapat-rapat di hotel, di gedung, opening-openingnya seperti kemarin kita opening di Dangdut Academy ya, Akademi 5 di Indosiar. Itu kan genrenya dangdut, tapi kita bisa masuk ke genre dangdut tersebut dengan membawa nama Marawisnya gitu. Tapi tetap kolaborasi dengan versi dangdut seperti itu gitu. Jadi bisa dikembangkan bukan hanya di kalangan tertentu, tapi jangkauan luas di masyarakat pun bisa gitu. Yang ketujuh, bagaimana kontribusi kelompok sosial Marawis terhadap pelestarian budaya lokal, terutama melalui warisan musik tradisional. Kontribusinya, oke. Kontribusi Marawis Mitra ini terhadap
pelestarian budaya lokal, kita berkontribusi. Jadi intinya melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat tentunya dengan cara kita pelatihan ke anak-anak, kemudian kita mengadakan pelatihan gabungan ya, setiap berbagai daerah dan juga berbagai grup. Kita secara tidak langsung sudah melestarikan budaya kita tingkat lokal gitu, regional dulu lah gitu. Belum ke tahapan internasional, baru tahap regional, kemudian tahapan nasional juga sudah gitu. Itu mungkin salah satu kontribusi kita mengembangkannya, mengenalkannya juga ke anak-anak, ke generasi-generasi yang akan datang, seperti itu. Terus yang ke-8, apakah terdapat perubahan atau adaptasi tertentu dalam musik Marawis yang dilakukan oleh kelompok sosial mengingat pengaruh perubahan zaman dan globalisasi? Oke, baik. Pada dasarnya yang pertama yang namanya ekskul Marawis ini kan identik dengan sholawat ya, dengan religi, dengan keagamaan. Nah, berhubung zaman sekarang semakin modern ya, banyaknya era globalisasi yang dicampur tangankan dengan yang hal-hal yang modern, baik itu genrenya mau pop mau dangdut, akhirnya ekskul Marawis kita ini mencoba untuk keluar dari zona nyaman, dalam arti bukan hanya genrenya sholawat saja, tapi kita juga bisa masuk ke genre musik-musik yang lain ya, intinya berkolaborasi lah itu. Jadi kita tidak tok dengan tradisionalnya saja gitu. Dengan seiringnya berjalan waktu kan zaman semakin canggih, semakin modern. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Terus yang terakhir, nilai filosofis apa yang terkandung dalam budaya Marawis? Filosofisnya ya, filosofis yang ada di seni musik Marawis ini, yang pertama alat Marawis itu berbentuknya bulat ya, kemudian menggunakan kulit ya. Filosofisnya itu mungkin rebana yang dulu Rasulullah pada saat hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu disambut dengan rebana, di mana rebana itu ada sejenis kayu kemudian menggunakan kulit unta. Jadi penyebutan Rasulullah di situ menggunakan rebana. Itu filosofis asal muasal yang namanya alat menggunakan kulit gitu. Nah, kemudian filosofis berikutnya, kata dari ekskul Marawis Al Mitra ini diambil dari sekolah yang awalnya SMK Termitra, kita ambil mitranya jadi El Mitra, seperti itu. Adapun isinya sendiri yang namanya Marawis, kita isinya genrenya lebih ke sholawat gitu. Nah, sholawatnya bisa diversikan gitu, bisa versinya dangdut, bisa versinya pop gitu, bisa versinya Sundaan, seperti itu. Filosofisnya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terus ini Pak Rama mau nanya tentang alat-alatnya apa aja sih Marawis? Ya, kalau di Marawis itu ada patokan dasar alatnya. Yang pertama ada yang namanya alat Marawis ya. Marawis itu jumlahnya 8 gitu. Yang kedua ada yang namanya hajir itu jumlahnya 1 itu. Marawis itu bulat ya, yang kecil itu jumlahnya 8 gitu. Kemudian hajir 1, ada juga markis ya. Markis itu tamborin dengan simbal digabung namanya markis ya. Tamborin dengan simbal digabung namanya markis. Kemudian ada juga dumbuk ataupun darbuka. Iya, dumbuk ataupun darbuka. Itu pemainnya ada 3. Ada 3 pemainnya. Biasanya ada dumbuk. Kalau dumbuk itu ada 2, ada dumbuk batu, ada dumbuk pinggang. Gitu. Kalau sekarang diganti yang asalnya dumbuk menjadi darbuka. Gitu. Dan itu pun darbuka banyak sekali jenisnya. Yang jelas alatnya kita mainkan dengan darbuka sama dumbuk gitu ya. Kemudian ada juga kita pakai tambahannya bass gitu.
Jadi ada marawis, ada darbuka atau dumbuk, ada hajir, ada makis, ada bas, seperti itu. Darbuka 3, hajirnya 1, basnya 1, marawisnya 8, kemudian apa gitu, hajirnya 1, bas 1. Seperti itu alat-alatnya. Ya mungkin segitu doang sih. Ada sih paling Itu doang. Iya. Oke, siap. Itu tugas pelajaran apa? Sosial Sosial budaya. Sosial budaya. Silakan foto-fotonya. Kalau yang foto latihan udah dikirim ya, drama. Ini angklung ya Pak? Untuk Kalau yang ini namanya bas ya? bas. Ini tunggu Pak. Itu tumbuk. Itu dari tetap. Kalau tumbuk yang kayu. Oh ini yang ini. Ya itu tumbuk 3. Kalau yang kiri tumbuk yang depan satu lagi. Oh, yang satu itu dari tetap. Ini tumbuk pinggang. Nah, itu yang satu lagi Yang ini? itu tumbuk batu. Oh. Batu. Nah, yang dari kayu. Kalau yang dari perunggu itu dari tetap. Terus Kalau ini namanya apa? Saron. Hah? Saron. 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 Halo. Saron. Nah yang ini Pak. Alat marawis. Itu disebut marawis. Marawis. Ini yang disebut marawis. Jumlahnya 8 ya? Iya, satu pemain ya. Satu pemain. Satu tim itu dapat. Ini 8. Nah, itu yang kita kasih. Ini Azir. Rajin. Azir ini apa sih? Kecrek itu. Itu markis. Markis. Atasnya simbal, bawahnya kecerek, disebutnya Oh. markis. Atasnya simbal, bawahnya kecrek. Itu angklung. Angklung. Angklung toel. Angklung. Oh ya. Siap. Ini prestasi-prestasinya. Prestasi. Iya nah marawis kan. Merawis El Mitra. Ya gitu. Ini bos teh. Itu kostum atau dulu? Kostum nak. Kostumnya udah di semua, pada di laundry, dari laundry. Sedang Kostum penuh. Kalau ini namanya apa Pak? Itu payung buat penyambutan. Payung buat penyambutan.